Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semesta, kembali lagi bersama Mualim Ridho. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu guru-guru hebat yang kalau dibilang baru fresh graduate lah di Istana Hati. Karena yang di depan kita ini belum sampai 1 tahun ya, jadi kita mau kenalan lebih jauh. Nah, kita akan nanya kira-kira siapa tamu kita pada hari ini. Assalamualaikum Mualimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mualimah, kita kenalkan dulu nih, kira-kira dengan Mualimah siapa? Oke, ya sana nih. Iya, boleh ke sana, boleh ke sini, tapi lebih bagus ke sini aja. Oke, ya nama saya Yeni Eria lengkapnya. Bisa dipanggil Miss Yeni ataupun Mualimah Yeni. Ya, ini semesta ya namanya ya. Baik, berarti Mualimah Yeni atau Miss Yeni. Baiklah, Miss Yeni, kira-kira kalau udah kata Miss berarti identik dengan English teacher. English teacher. Oke, baik. Miss, kita mau tanya nih, kira-kira Miss ini dulu apakah tamatan memang fokusnya ke Inggris atau gimana? Ya, sebenarnya kalau untuk backgroundnya sendiri memang saya kan sarjana pendidikan untuk bahasa Inggris ya. Di? Gitu, di STKIP Budidaya. Nah, siapa nih teman-teman yang tamatan dari atau alumni budidaya? Nah, saya salah satunya tuh. Saya tamatan tahun 2013 waktu tamatan itu. 2013. Iya. Baik. Berarti setelah tamat langsung ngajar atau ada kegiatan lain? Saya masih kuliah sudah mengajar waktu itu. Dari tahun? Dari tahun 2009. 2009, Masya Allah. Berarti kalau 2009 sampai 2023 berarti hampir 14 tahun. Iya, benar. Itu ngajarnya formal atau non formal dulu? Ya, jadi yang pertama kali itu saya non formal. Ya, itu di kursus bahasa Inggris ya. Jadi kenapa kemarin itu bisa di kursus bahasa Inggris? Waktu itu kan saya ikut klub bahasa Inggris di Mualim. Jadi klub bahasa Inggrisnya semuanya isinya mahasiswa. Nah, kebetulan saya dipilih jadi salah satu gurunya. Kemudian saya mengajar di situ khusus untuk bahasa Inggris ya, ini kursusnya bukan bimbel ya, beda gitu. Nah, jadi itu kurang lebih selama itu tadi kayak bilang Mualim ya, hampir 14 tahun dan finally kemarin terakhir itu di tahun ini tahun berapa nih? 2023. Oh iya, masih 2023 sih masih ya, di awal semester kemarin itu saya sempat jadi academic supervisor juga untuk kursus bahasa Inggris. Jadi awalnya 1 kursus, jadi 2 kemarin. Memang benar-benar fokusnya di ke bahasa Inggris aja. Waktu SMA dulu, kira-kira kok bisa kepikiran sih ngambil bahasa Inggris? Kan kita tahu ya, bahasa Inggris tuh pada tahun itu sih masih males-males gitu. Tapi kenapa waktu SMA memutuskan untuk kuliahnya di bahasa Inggris gitu? Karena memang suka, Mualim. Suka aja gitu. Kayaknya keren banget gitu kalau bisa ngomong bahasa Inggris, apalagi ngomong sama bule kan. Semenjak SMA, SMP nggak terlalu ya, mulai SMA. Itu gara-gara apa? 1 gurunya ya, kemudian yang kedua itu kan udah mulai ada sosial media juga kan, sedikit-sedikit ya, kayak Facebook gitu-gitu kan. Jadi udah mulai kok kayaknya keren banget nih gitu. Dan pada saat itu memang belum terlalu banyak sih kalau untuk bahasa Inggris ya, belum terlalu gitu. Jadi pengennya chance-nya tuh di situ, kesempatannya di situ. Jadi awalnya sih sebenarnya nggak pengen jadi guru awalnya, jadi kayak konsultan aja. Konsultan, gitu, kayak apa namanya, dibilang kayak guide itu pernah pernah nggak jadi guide satu, misalnya Miss ini tolong dong, ini ada tamu dari ini nih, bisa nemenin. Banyak beberapa tawaran seperti itu, nah tapi Mualim karena memang jadwalnya penuh banget, jadi nggak bisa. Kemarin tuh pernah juga gitu. Jadwal penuh itu ngelesin. Iya, benar, di kursus. Bahasanya kursus apa les sih sebenarnya? Lebih enak yang di sebenarnya kalau lembaga ya kursus ya, karena kan memang lembaganya terakreditasi juga gitu. Jadi bukan lembaga yang ini. Itu berarti lebih kepada sektor non formal ya. Iya, LKP lah ya. Terus pertanyaan ini, kenapa tiba-tiba tahun 2023 ya kan, selama 14 tahun itu kan udah memang bergelut di kursus dunia non formal ya, dunia non formal. Kenapa tiba-tiba bisa punya keinginan untuk masuk
di dunia formal. Iya, Tuh, khususnya di SD atau sekolah Istana Hati. iya. Nah, jadi kan 14 tahun itu lumayan lama juga ya. Iya. Sebenarnya saya juga masih di non formal juga ya, tapi kenapa memilih di Istana Hati? Nah, ini agak ribet nih. Dulu saya mau banyak banget yang nawarin saya sekolah. Tapi udahlah nantilah gitu, karena apa, saya ngerasa kalau di sekolah itu bahasa Inggrisnya nggak berkembang gitu aja gitu ya. Namanya juga kita ngajar SD, SMP, SMA, ya kan gitu aja. Stable, beja. Iya, gitu-gitu doang gitu. Nah, kalau di kursus ini kan memang kita upgrade ya, ada seminarnya juga gitu. Jadi kenapa milih Istana Hati? Satu, yang pertama kemarin ngelihat ini sih beberapa sosial media ya kan, kayak Instagram, kayak Facebook itu. Kayaknya sekolah ini itu banyak kegiatannya. Oh, sih. Berarti ya tim media. Kegiatannya kayak Kemenku mengajar, ya kan? Kayak ada misalkan datang-datang, tamu-tamu yang lumayan oke gitu. Jadi kayaknya nih sekolah ini memang mau berkembang gitu. Karena ada beberapa sekolah yang mungkin stuck di situ aja gitu. Kalau ini emang sekolahnya sepertinya mau berkembang, jadi sepertinya kalau ada tambahan sentuhan English gitu kan lebih keren ya sebenarnya gitu. Jadi pengennya coba ya gitu. Salah satunya kan bisa mengembangkan ilmu juga gitu ya, membantu juga Istana Hati dalam bentuk English lah gitu ya, karena bahasa Arab pasti belajar nih. Nah, jadi bahasa Inggris juga gitu sih Mualim. Oh, berarti memang salah satu ketertarikannya dari media sosial, Masya Allah. Dan juga pingin salah satunya ya dari dalam hati pingin ngebantu ya. Mantep nih kalau sekolah ini ada sentuhan Inggrisnya, Masya Allah. Keren banget loh. Nah, itu beberapa beberapa sejarah itu kita kok bisa masuk ke Istana Hati. Kira-kira ini terakhir ya buat Miss Yeni, harapan untuk diri sendiri dulu deh, karena kan memang punya skill, punya kemampuan untuk English ini mau dibawa kemana gitu. Iya, kalau untuk harapan untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri gini sih, kalau di sekolah ya banyak yang bilang oke, sekolah itu punya jenjang karir katanya gitu ya. Jadi kalau memang Allah kasih izin, kemudian juga Istana Hati juga bisa membantu untuk memberikan jenjang karir yang lebih. Ya kenapa enggak begitu ya, karena kalau di sekolah ini kan ya itu tadi, satu, pemerintah sangat mengakui gitu ya. Jadi ya paling enggak itu untuk diri sendiri, jenjang karir kita lebih baik. Dan kemudian kalau untuk sekolah Istana Hati sendiri tuh bisa lebih berkembang, lebih banyak siswanya ya kan, siswanya lebih banyak. Kemudian pastinya kalau udah banyak hal-hal baru yang datang gitu ya, wawasan-wawasan itu kan langsung terbuka nih, bisa mungkin go internasional nih anaknya. Kemarin kan ini ya siswa-siswa Malaysia loh ya kan, datang. Nah, gimana kalau kita yang kesana? Iya sih, mudah-mudahan ya dengan kemampuan bahasa Inggris yang ada tutornya ya, dan kami yang pas-pasan. Tapi Masya Allah ya, mudah-mudahan Miss Yeni tetap mau memberikan kontribusi buat Istana Hati, dan Istana Hati juga anak-anaknya juga kita berharap bertumbuh dan berkembang, karena memang anak-anak ini punya potensi-potensi yang kita sama-sama harus gali kan, harus kita bantu. Nah, baiklah, mungkin itu saja teman-teman semuanya podcast kita pada hari ini. Masya Allah buat Miss Yeni yang berapa bulan sih Miss baru bergabung di Istana Hati? Hampir 1 semester lah ya. 1 semester ya, dari awal semester berarti 6 bulanan ya. Jadi mudah-mudahan terus tetap berada di Istana Hati, dan Masya Allah semoga kita semua dan sahabat ada di sini, semoga kita merasa bahasa Inggris itu merupakan hal yang penting. Iya, karena memang rata-rata juga istilah-istilah sekarang, bahasa-bahasa sekarang sosial media kan udah pakai bahasa Inggris, which is, wishlist, literally gitu ya. Padahal literally kan wishlist. Saya nggak, wishlist itu apa? Oh, berarti harapan yang wishlistnya apa? Wishlist kamu, wah rupanya itu suatu hal yang memang untuk generasi muda sekarang ada istilah-istilah bahasa Inggris yang jadi kebiasaan-kebiasaan ya kan. Jadi pokok bahasan, pokok pembicaraan pada zaman sekarang. Yaudah, mungkin itu saja. Terima kasih Miss Yeni, sehat selalu, semoga keluarganya terus
berkah, Amin, ya diberikan Allah. perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting diberikan kesehatan. Terima kasih. Amin. Itu saja dari kami berdua. Kita tutup bareng-bareng salam ya. 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.